Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya berjumpa dengan teman-teman sekalian yang baik hatinya. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang 20 teori etik atau 20 teori etika atau 20 teori baik buruk perilaku manusia. Apa saja 20 teori etik itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah egoism. Ego artinya diri. Setiap orang punya kepentingan, setiap orang punya hal yang menarik bagi dirinya, dan setiap orang menghendaki kebaikan bagi dirinya. Maka teori ini mengatakan bahwa yang baik adalah yang baik bagi dirinya, atau disebut kebaikan adalah ketika baik bagi dirinya. Nah, teman-teman sekalian, kalau istilah sekarang ada istilah tidak ada makan siang yang gratis. Jadi ketika kita tersenyum sesungguhnya bukan karena kita ingin memberi senyuman, tetapi karena kita ingin mendapatkan senyuman balasan yang lebih indah. Ketika kita menghargai orang, karena kita ingin mendapatkan penghargaan dari orang. Bahkan ketika kita mau bekerja di tempat yang berisiko tinggi atau di tempat yang beban kerjanya tinggi, karena kita mengharapkan reward yang tinggi. Ya. Apakah ini salah? Tentu tidak bagi penganut faham atau teori etik ini. Nah teman-teman, ini teori diturunkan dari personal ethical egoism, individual ethical egoism, dan universal ethical egoism yang mengatakan bahwa seseorang melakukan sesuatu karena didorong oleh kepentingan. Itu egoism. Kemudian teori yang kedua adalah teori subjektivism. Setiap orang punya pandangan, punya persepsi yang berbeda untuk menilai satu perbuatan itu baik atau tidak. Ya, misalnya saya beranggapan bahwa memberi kepada peminta-minta adalah perbuatan baik, apalagi dilakukan setiap hari. Tetapi bagi teman saya itu bukan perbuatan baik, karena menimbulkan ketergantungan mereka kepada kita. Ya, seharusnya mereka berpikir mencari cara untuk keluar dari situasi yang sekarang. Tetapi karena kita memberi, akhirnya mereka tergantung. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah relativism. Ya, setiap kelompok masyarakat atau setiap kelompok budaya atau setiap negara itu punya value yang berbeda, punya perbedaan dalam menilai satu perbuatan itu baik atau tidak baik. Oleh karenanya kita perlu belajar transkultural supaya ketika kita memasuki budaya mereka atau memasuki ke masyarakat mereka, negara mereka, bangsa mereka, kita bisa menyesuaikan diri dan tidak menggunakan value atau nilai budaya yang kita punya atau yang kita bawa. Kemudian yang keempat adalah objektivism. Ya, harus ada indikator, harus ada parameter, harus ada ukuran, harus ada standar, harus ada referensi yang sama yang digunakan untuk menilai baik dan buruk. Ketika kita berada dalam satu institusi misalnya, maka kita harus merujuk kepada indikator, kemudian ukuran atau standar atau norma yang berlaku di organisasi itu. Kita harus melepas subjektivitas kita. Kita harus melepas nilai-nilai budaya yang mungkin berbeda dengan teman kerja kita. Nah, itu yang disebut sebagai objektivism. Dan sebenarnya ini diturunkan dari axiom of inference yang terdiri dari 4 prinsip. Prinsip yang pertama adalah principium identitatis. Principium identitatis menyebutkan bahwa sesuatu sama dengan sesuatu itu sendiri. Madya sama dengan madya. Gelas sama dengan gelas. Baik sama dengan baik. Tidak baik sama dengan tidak baik. Jadi kata kuncinya adalah sama atau sama dengan. Yang kedua adalah principium contradictionis. Ya. Dua hal yang berbeda itu tidak mungkin bergabung secara bersama-sama. Baik dan buruk itu tidak mungkin bersama-sama. Ya, dia akan terpisah. Kemudian yang ketiga adalah principium exclusi tertii. Ya.
ini kata kuncinya tidak sama ya. Ini tidak sama. Bahwa A itu tidak mungkin sama dengan B. Pada saat kita menyebut satu perbuatan itu baik, maka tidak mungkin kita menyebut dia jelek ya. Kemudian yang ketiga adalah principium rationis sufficientis ya. Jadi untuk mengatakan baik dan tidak baik itu harus ada rasionalisasinya atau ada penjelasannya. Ya, itu teman-teman yang disebut sebagai objectivism. Kemudian yang berikutnya adalah teori skepticism ya. Apa itu skeptis? Skeptis itu sikap yang dimiliki oleh para ilmuwan, para cendekia, bahwa mereka tidak mudah percaya begitu saja. Perlu penelaahan, perlu penelusuran, perlu melihat fakta dan data untuk sampai pada kesimpulan. Maka teori skepticism ini adalah tidak mudah untuk menyimpulkan satu perbuatan disebut baik atau tidak baik. Butuh diskusi, butuh pendalaman, butuh penelaahan. Kemudian teori yang berikutnya adalah nihilisme. Dari kata nihil artinya tidak ada. Jadi tidak ada argumentasi tentang baik dan buruk, maka nggak perlu diperdebatkan, maka nggak perlu diperbincangkan. Itu kata nihilisme. Kemudian teori yang ketujuh adalah rasional paternalistik. Ada kata paternalistik di situ, artinya orang yang dominan. Ya, siapa yang berhak mengatakan sesuatu itu baik atau tidak baik adalah orang yang dominan. Dalam keluarga ada ayah, ada orang tua. Dalam institusi militer ada komandan, ada jenderal. Jadi baik dan buruk itu tergantung dari siapa yang dominan. Kemudian yang kedelapan adalah eudaimonism atau eudaimonism. Jadi etik berdasarkan kebahagiaan. Maka teori ini mengatakan bahwa yang disebut baik adalah ketika kita melakukan sesuatu ada alasan. Alasan untuk sesuatu yang baik atau alasan yang membuat bahagia. Nah, teori ini dirujuk oleh sekelompok orang yang kemudian membenarkan tindakan euthanasia atau mengakhiri hidup pasien yang dia sudah dirawat sangat lama, sudah menghabiskan banyak sumber daya, kemudian ya semua merasa tidak kuat untuk bisa mempertahankannya, kemudian diakhiri hidupnya. Ya, kemudian teori yang berikutnya adalah hedonism. Hedonism ya, bersenang-senang. Nah, ini penganut teori ini mengatakan bahwa yang penting kita senang. Ya, kita boleh melakukan apa saja ya, entah dugem, entah clubbing, entah yang bebas-bebas itu, asal tidak mengganggu dan tidak mengambil hak orang lain, itu namanya baik. Itu menurut teori hedonism. Kemudian berikutnya adalah teori stoicism. Ya, yang baik adalah yang menerima, yang baik adalah yang pasrah. Ya, saya tidak tahu apakah ini dianut secara keseluruhan oleh orang Jawa, tetapi saya melihat bahwa orang Jawa itu banyak yang begini, ya, nrimo gitu ya, nrimo ing pandung. Jadi ketika dia baru punya sepeda, nerima, ya. Bahkan bersyukur, punya motor bersyukur, punya rumah bersyukur, punya istri suami bersyukur, meskipun mungkin tidak cantik-cantik amat atau tidak tampan-tampan amat gitu. Yang tidak baik itu adalah yang menginginkan sesuatu di luar dari dirinya, ya, dan itu sebenarnya sulit dijangkau gitu ya. Ya, saat ini kita sedang makan misalnya, di depan kita ada tempe, ada sambal. Kemudian kita membayangkan, wah kalau ini ada sate itu pasti enak. Ya, itu bukan orang yang baik kan begitu. Kemudian yang berikutnya adalah natural law atau eternal law. Ya, orang yang baik adalah orang yang mengikuti hukum alam. Ya, hukum alam seperti apa? Contoh, angin bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Orang yang baik adalah yang mengalirkan apa yang dimiliki kepada orang yang belum memiliki. Baik ilmu,
baik rizki maupun yang lain. Ya, kalau sebaliknya tentu bukan orang yang baik. Yang kedua adalah hukum alam sebab akibat. Sebab terjadi lebih dulu, baru akibat. Maka orang yang baik adalah yang mendahulukan sebab. Ya, pingin kaya, pingin sukses, maka dia harus memenuhi sebabnya dulu, yaitu ikhtiar, yaitu berdoa. Ya, orang yang baik adalah orang yang menikah dulu, kemudian dia bisa melakukan apa saja. Karena sebab dia bisa melakukan apa saja adalah karena dia menikah. Jadi orang yang melakukan apa saja baru kemudian menikah, dia bukan orang yang baik. Ya, hati-hati, camkan ya. Kemudian teori yang berikutnya adalah utilitarianism atau teleologi. Ya, teori ini berfokus pada hasil atau pada akibat atau pada konsekuensi. Seorang anak diimunisasi, ya, pada saat itu dia menangis, dia demam, tetapi yang diharapkan adalah satu saat dia mendapatkan imunitas yang baik. Ya, kita bertanya kepada orang tua, kenapa Anda keras, kenapa Anda galak misalnya? Jawabannya biasanya begini, supaya anak saya ini disiplin, supaya anak saya ini kuat, supaya anak saya ini dapat menghadapi rintangan di masa yang akan datang. Jadi supaya itu adalah akibat atau konsekuensi, ya. Oke, termasuk juga misalnya tindakan amputasi dan sebagainya. Itu dasar etikanya adalah teleologi atau utilitarianisme. Kemudian berikutnya adalah deontologi. Deon artinya kewajiban. Orang yang baik adalah orang yang melakukan kewajiban. Sebagai pegawai kita punya 100 kewajiban misalnya, maka kita kerjakan 100 itu. Sebagai pegawai kita punya larangan 25 misalnya, maka kita tinggalkan larangan itu. Yang baik adalah yang melakukan kewajiban meninggalkan larangan, yang tidak baik adalah yang tidak melakukan kewajiban malah mengerjakan larangan, ya. Kemudian altruism. Altruis artinya others, orang lain, ya. Orang yang baik adalah yang berorientasi kepada orang lain atau kesejahteraan orang lain. Hari ini kita banyak melihat tenaga kesehatan yang menerapkan altruism ini. Ya, mereka berkorban, bahkan berkorban jiwanya untuk jiwa-jiwa yang lain. Ini yang patut kita contoh. Nah, ini agak berbeda dengan teori egoisme tadi yang memikirkan diri sendiri kan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah teori berikutnya adalah voluntarism. Ya, volunteer itu artinya sukarela. Maka orang yang baik adalah orang yang punya niat yang baik, punya motif yang baik, mengerjakan sesuatu dengan sukarela, dengan ikhlas, kira-kira begitu. Meskipun kadang-kadang yang dilakukan mungkin tidak sesuai dengan SOP dan sebagainya, atau hasilnya mungkin tidak optimal, tetapi dia sudah punya modal niat, maka dia disebut sebagai orang yang baik karena dia punya niat yang baik. Ya, teori yang berikutnya adalah naturalisme, ya. Natural artinya alami. Teori ini menyebutkan bahwa menjelaskan etika itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang rumit. Ya, jadi ya orang yang baik adalah yang mengikuti saja apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi nggak usah rumit-rumit berpikir ini baik itu bagaimana, ini tidak baik itu bagaimana. Kata Tuhan kita ikuti. Kata teori naturalisme. Kemudian kognitivisme. Teori ini mengatakan bahwa etika adalah bahan kajian. Maka karena dia adalah bahan kajian, hasil kajiannya itu bisa berbeda dari waktu ke waktu sesuai dengan konteks. Hari ini kita mengatakan bahwa perbuatan A itu baik. Ternyata besok dikaji lagi tidak baik. Bisa demikian. Kemudian yang ke-18 adalah teori intuitif. Tuhan sudah memberikan insting, memberikan nurani, memberikan hati kepada manusia untuk bisa melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Maka teori ini mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu punya kemampuan untuk menilai baik dan tidak baik meskipun dia belum
belajar, belum terpapar dengan teori dan sebagainya. Persoalannya adalah seringkali naluri kita atau nurani kita itu terkotori dengan kepentingan sehingga tidak mampu melihat dengan jernih mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian yang ke-19 adalah teori emotif. Teori ini mengatakan bahwa pernyataan etik sebenarnya hanya ungkapan atau ekspresi emosi, ya, kemarahan, kemudian kesedihan atau senang dan sebagainya. Ya, barangkali satu saat kita pernah didolimi orang lain dan kita mengatakan dolim itu perbuatan yang tidak baik. Itu sebenarnya adalah ekspresi emosi, jeritan gitu ya. Dan yang ke-20 adalah teori imperatif, ya, teori perintah atau teori larangan. Pernyataan etik sesungguhnya adalah perintah. Ketika ada pernyataan begini, menolong adalah perbuatan yang baik. Itu perintah supaya kita menjadi penolong. Ya, jujur adalah perbuatan yang mulia. Itu perintah kita jujur ya. Menipu adalah perbuatan yang tidak baik. Itu larangan untuk kita tidak menipu. Ya, jadi teman-teman sekalian, itulah 20 teori etik yang tentu kita tidak bisa membahas secara detail karena keterbatasan ruang dan waktu. Ya, semoga di lain kesempatan kita bisa membahas lebih jauh tentang topik-topik etik yang berbeda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.